Halo anak-anak, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang gejala dan realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Nah, tentu kalian semua tahu bahwa setiap ilmu pengetahuan itu pasti memiliki objek kajian. Begitu juga dengan sosiologi. Nah, sosiologi sebagai ilmu, apa sih objek kajiannya? Nah, tentu saja objek kajian sosiologi itu kan manusia ya. Manusia yang mana ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia membentuk suatu masyarakat. Nah, produk dari masyarakat itu akan menghasilkan gejala sosial dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, gejala sosial itu apa? Gejala sosial merupakan peristiwa yang muncul dalam masyarakat. Gejala sosial ini bersifat dinamis dan akan terus bermunculan seiring perubahan masyarakat. Jadi, gejala sosial yang terjadi pada 10 tahun yang lalu tentu akan berbeda dengan gejala sosial yang terjadi di saat ini. Sebagai contoh misalnya, sekarang ini lagi ngetrend fenomena online shop ya, online shop yang mungkin ketika dulu saya sekolah ini tidak saya dapati. Perilaku orang yang dahulunya harus berbelanja ke toko gitu ya, sekarang orang-orang dia bisa dari rumah memilih barang yang dia inginkan lalu barangnya datang gitu. Nah, ini juga menghasilkan gejala sosial karena nanti akan menimbulkan beberapa dampak di masyarakat. Nah, termasuk mungkin kegiatan vandalisme ya, jadi coret-coret tembok ini umum kita temukan di perkotaan. Bangunan-bangunan yang penuh dengan coretan itu juga bagian dari gejala sosial, terutama kenakalan remaja. Nah, fenomena selfie, kehadiran smartphone dengan teknologinya yang semakin canggih turut mempengaruhi orang-orang untuk melakukan kegiatan selfie. Nah, ini di zaman dulu tentunya belum ada ya fenomena seperti ini, sehingga dengan adanya fenomena selfie ini nantinya akan melahirkan banyaknya aplikasi-aplikasi sejenis untuk filter foto, lalu orang mengunggahnya di media sosial agar mendapatkan beragam komentar, agar mendapatkan beragam like dari orang lain. Ini juga bagian dari gejala sosial. Nah, yang terakhir adalah saya contohkan di sini orang-orang yang dia sedang memegang gawainya masing-masing. Nah, kita tahu bahwa gawai itu di era sekarang bisa dilihat dari dua sisi ya, bisa dampak positifnya, bisa dampak negatifnya. Nah, nanti setelah video ini selesai, kalian akan saya berikan satu kasus, satu mosi untuk diskusi, karena tujuan pembelajaran kita hari ini kan mendiskusikan gejala sosial dan realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Nah, nanti akan ada postingan baru mengenai mosi debat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oh ya, kalian bisa menambahkan contoh gejala sosial lainnya. Kemarin kan sudah saya berikan tugas ya membuat tulisan. Nah, itu penilaian keterampilan. Salah satunya adalah membahas mengenai gejala sosial. Sudah ada beberapa siswa yang mengirimkan ke saya hasil kerjanya. Ini banyak sekali ya, kalian bisa membahas mengenai misalnya kondisi ekonomi yang memburuk di masa pandemi ini, tapi tentu saja dikaitkan dengan kehidupan sosial, karena kalau hanya membahas ekonominya itu nanti menjadi objek kajiannya ilmu ekonomi. Dia bisa menjadi objek kajian ilmu sosiologi kalau dikaitkan dengan dampaknya bagi masyarakat luas. Oh, misalnya dampaknya banyak terjadi kriminalitas, atau dampaknya banyak orang PHK, lalu mempengaruhi hubungan sosialnya di masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kalian bisa membuatkan contoh sendiri. Nah, kalau tadi sudah gejala sosial, sekarang
realitas sosial dalam kajian ilmu sosiologi. Nah, di sini saya tampilkan ada tiga ragam realitas sosial yang menjadi bagian dari objek kajian sosiologi. Yang pertama adalah hubungan sosial, lalu nilai dan norma, dan sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Kita bicara hubungan sosial. Siapa sih yang tidak pernah melakukan hubungan sosial? Tentu sebagai manusia, kita selalu melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Karena kita semua adalah makhluk sosial yang mana selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dari hubungan sosial ini, tadi misalnya saya beri contoh kalau dulu orang pergi merantau, tentu komunikasi dengan keluarganya akan sangat susah ya, karena belum ada alat komunikasi yang canggih. Tapi sekarang dengan terpisah jarak dan waktu, orang itu akan mudah berhubungan. Tuh, jadi yang jauh menjadi dekat. Tapi di satu sisi kecanggihan teknologi itu juga bisa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Karena faktanya memang orang sekarang lebih sibuk dengan gadgetnya, dia berbahagia dengan gadgetnya, yang mungkin bisa mengesampingkan kehadiran orang lain. Nah, fenomena terkait dengan hubungan sosial ini sangat menarik menjadi objek kajian sosiologi karena seiring perkembangan waktu terjadi pergeseran pola hubungan antara satu orang dengan orang lain, antara nilai-nilai nilai-nilai keterikatan secara batin antara satu dengan yang lainnya, terutama diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Nah, yang kedua, sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Kalian bisa lihat ya, di sini ada gambar seorang ayah dan seorang ibu sedang bercengkrama dengan anak perempuannya. Tuh. Nah, tentu kita semua beruntung yang masih punya orang tua, masih punya keluarga, karena di dalam keluargalah kita dibentuk kepribadian kita, diajarkan tentang karakter, dimulai dari bagaimana cara makan, bagaimana cara berbicara, semuanya tersosialisasikan di dalam keluarga. Nah, sosialisasi ini bisa diartikan sebagai proses mempelajari atau menanamkan nilai dan norma di dalam setiap diri individu. Jadi di dalam proses sosialisasi itu kita akan mempelajari nilai dan norma yang menjadi kesepakatan masyarakat secara umum. Oh, kalau orang Indonesia tuh kalau makan misalnya dia harus menggunakan tangan kanan. Oh, nanti kalau pakai tangan kiri nanti dianggap tidak sopan. Oh ya, berarti besok saya harus makan menggunakan tangan kanan misalnya. Nah, itu keberhasilan dari proses sosialisasi. Oh, kalau berbicara dengan orang yang lebih tua, kalau misalnya suku tertentu dia harus menggunakan bahasa yang lebih tinggi tingkatannya. Tuh. Nah, itu bagian dari proses sosialisasi di mana kita bisa mengetahui, menanamkan, mempelajari nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat untuk diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sosialisasi itu sangat terkait erat dengan nilai dan norma. Kita bisa saksikan di sini gambar ya, seorang siswa-siswi SMP atau SD nih ya, dia mencium tangan gurunya. Nah, ini penerapan nilai apa nih ya? Nah, tentu saja di dalamnya ada nilai kesopanan. Tuh. Jadi ada sedikit perbedaan ya antara nilai dan norma. Nilai itu kaitannya sama sesuatu yang dianggap baik, dianggap benar, diinginkan, dicita-citakan,
Nah, nilai ini juga kaitannya dengan norma. Kalau nilai tadi sesuatu yang dianggap baik, benar, diinginkan. Nah, norma itu adalah perwujudan dari nilai sosial. Karena norma itu menyangkut soal kaidah atau aturan yang biasanya disepakati oleh sekelompok masyarakat, yang mana dia menjadi pedoman dalam masyarakat berperilaku. Nah, ada banyak sekali bentuk dari norma sosial. Misalnya ada norma agama. Nah, tentu saja kalau norma agama bersumber dari Tuhan, berisi larangan dan perintah untuk menjalankan kewajiban dan kebaikan, dan setiap agama memiliki pedoman norma yang berbeda. Ada juga nanti ada norma kesusilaan. Orang itu kalau di depan masyarakat secara umum nggak boleh bertindak tidak sopan misalnya. Ada norma adat istiadat, yang mana setiap suku bangsa biasanya memiliki norma adat yang berbeda. Ada norma hukum. Nah, norma hukum adalah norma yang paling tegas ya, karena sanksinya mengikat, dia tertulis dan tidak bisa ditawar. Jadi ragam realitas sosial yang pertama kita pelajari adalah ada hubungan sosial, nilai dan norma, serta sosialisasi sebagai pembentukan kepribadian. Nah, yang kedua, objek kajian sosiologi kaitannya sama ragam realitas sosial di masyarakat adalah adanya kelompok sosial. Ya, di sebelah kiri forum komunitas hijau. Tentunya kalian akan mendapati banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di masyarakat ya. Termasuk mungkin kalian juga mengikuti salah satu komunitas. Nah, kelompok-kelompok sosial itu juga bagian dari objek kajian sosiologi. Karena antara kelompok satu dengan kelompok yang lain ini memiliki ciri khas gitu ya. Misalnya kita bicara tentang kelompok dalam bidang agama. Agama satu dengan agama yang lain tentu berbeda. Nah, ini menarik dipelajari. Tapi perlu diketahui bahwa kelompok sosial itu tidak hanya kumpulan orang secara fisik. Kenapa? Karena di dalam kelompok sosial itu harus mencerminkan beberapa ciri. Di antaranya adalah dalam kelompok sosial itu harus ada hubungan timbal balik. Ya, dalam kelompok juga biasanya ada rasa kesadaran, rasa memiliki terhadap kelompoknya. Lalu dalam kelompok juga adanya kesamaan tertentu yang mengikat anggotanya. Kalau ini mungkin kaitannya sama kesamaan hobi atau ada kesamaan kepentingan. Nah, itu ada kesamaan tertentu. Bahkan kesamaan fisik atau kesamaan asal daerah itu juga bisa menjadi latar belakang berbentuknya kelompok sosial. Lalu dalam kelompok sosial juga biasanya dia berstruktur. Ya, berstruktur itu artinya ada pembagian kerja yang jelas, lalu ada peran, ada kewajiban yang mana dijalankan oleh masing-masing orang di dalam kelompok itu. Dia juga punya kaidah atau norma, aturan yang membatasi perilaku bagi anggota kelompoknya, dan biasanya memiliki kecenderungan pola perilakunya sama antara anggota satu dengan anggota yang lain. Kita akan bisa membedakan, ini tentara, ini dokter misalnya. Kenapa? Karena dari segi perilakunya biasanya akan sangat berbeda. Nah, selanjutnya ada mobilitas sosial. Istilah mobilitas ini artinya kan pergerakan ya. Jadi mobilitas itu artinya adalah perpindahan status sebenarnya. Di dalam sosiologi itu diartikan sebagai perpindahan status
yang dialami oleh setiap individu. Kalau mobilitas geografis, baru dia yang berpindah adalah fisiknya. Misalnya orang merantau dari satu daerah yang tandus ke daerah perkotaan, itu mobilitas geografis. Transmigrasi, itu mobilitas geografis. Tapi kalau mobilitas sosial, itu adalah perpindahan status. Misalnya di gambar ini dari yang awalnya anak SMA lalu dia tamat kuliah menjadi seorang sarjana. Nah, dari sini nanti mungkin dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau dia bisa melanjutkan ke ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, itu statusnya akan selalu meningkat. Jadi ketika orang yang awalnya itu misalnya miskin, lalu dia menjadi kaya karena pendidikan yang dia miliki, nah itu orang berarti mengalami mobilitas sosial. Karena mobilitas sosial ini bisa naik, bisa turun ya. Ada mobilitas sosial vertikal naik, vertikal turun. Kalau vertikal naik berarti status sosialnya meningkat. Tuh, dari guru menjadi kepala sekolah misalnya, itu berarti meningkat. Tapi kalau dari anggota DPR lalu dia karena korupsi menjadi seorang narapidana, lah itu mobilitas sosialnya turun. Nah, ada juga yang mobilitas horizontal. Kalau mobilitas horizontal sebenarnya dia tidak berpindah status ya, hanya berpindah tempat. Dalam artian misalnya kepala SMA 39 dipindah menjadi kepala SMA 88. Nah, itu hanya berpindah tempat. Tapi jabatannya tetap menjadi seorang kepala sekolah. Nah, itu makanya disebut mobilitas yang horizontal. Nah, terakhir, struktur sosial. Apa sih yang dimaksud dengan struktur sosial? Struktur sosial itu sebenarnya suatu tatanan atau susunan yang membentuk kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Jadi struktur itu ada yang dilihat dari dimensi vertikal, ada yang dilihat dari dimensi horizontal. Tuh, misalnya struktur sosial yang horizontal, keberagaman suku, ras, agama, itu adalah struktur sosial yang horizontal. Kenapa? Karena antara suku satu dengan suku yang lain itu tidak bisa dibuat susunan secara bertingkat. Tuh, karena kedudukannya sama. Agama satu dengan agama yang lain itu kedudukannya sama. Tapi kalau di gambar ini kan susunan kabinet ya. Kabinet kerjanya Pak Jokowi nih. Dari mulai presiden, lalu ada wakil presiden, ada Menko, menteri koordinator ya, di bawahnya Menko ada menteri-menteri teknis, lalu di bawahnya menteri ini dia punya dirjen dan seterusnya. Nah, ini bagian dari struktur sosial yang bertingkat. Lalu dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, tingkat lurah, RW, RT, itu juga bagian dari struktur sosial yang bertingkat. Nah, dalam masyarakat sendiri juga sebenarnya bisa kita tahu bahwa ada beberapa dasar yang bisa membedakan orang itu, atau dasar yang membuat orang itu bisa diklasifikasikan ke dalam kelas atas atau kelas bawah. Biasanya yang menjadi dasar yang utama adalah kekayaan. Nah, orang-orang kaya biasanya lebih dihormati, lebih dihargai, makanya masuk dalam golongan kelas atas. Lalu pendidikan, semakin tinggi pendidikannya biasanya dia juga semakin dihargai. Lalu keturunan siapa dia? Kalau dia keturunan orang yang terpandang, keturunan bangsawan, juga biasanya akan dihargai. Nah, itu bagian dari dasar dari penentuan orang ketika dimasukkan dalam struktur sosial secara vertikal. Tuh. Nah, mungkin itu saja pemaparan saya secara singkat. Sebenarnya ini bisa dipelajari dalam durasi yang lama ya, cuma karena hari ini fokus kita mau diskusi atau debat, mungkin saya cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan.
silahkan menyampaikan di kolom komentar ya. Jadi saya nanti terbuka oleh setiap pertanyaan, materi-materi yang belum dipahami silahkan ditanyakan, nanti insya Allah kalau saya melihat pasti akan saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.